warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita. Di tutorial pertama kita sudah diajarkan bagaimana cara melakukan proses instalasi OS Microtix yang menggunakan VirtualBox. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana melakukan konfigurasi router Microtix yang sudah kita instalasi itu sebagai gateway kita. Nah, sebagai pendahuluan, jadi router ini nanti kita akan jadikan dia sebagai media untuk sharing internet ke sisi klien kita. Nah, sebelum kita mulai, sebagai pembukaan, hari ini kita akan menggunakan satu istilah yang namanya CLI atau Command Line Interface, dimana kalau adik-adik sudah sering atau sudah kenal atau sudah pernah menggunakan Linux, itu perintah di Microtix itu hampir sama dengan di Linux ya. Nah, dimana penggunaan command line Microtix itu mempunyai level berdasarkan, kalau di Linux ini kita sebut dengan root ya, levelnya, jadi berdasarkan hierarki perintah. Jadi sebagai contoh, misalnya ada satu perintah atau sintak IP address address sama dengan 192.168.3.2/24, interface-nya sama dengan public. Ini artinya IP adalah menu level 0, artinya level paling tinggi, yang memiliki submenu yang namanya address. Nah, setelah itu ada perintah add. Nah, perintah add nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Itu artinya kita akan menambahkan atau memasukkan IP ke dalam interface. Nah, di sini sebagai contoh interface yang kita masukkan IP adalah interface public ya. Dan ini adalah tabel command line interface yang sering banyak atau yang paling banyak digunakan di Microtix. Pertama itu ada add, itu untuk menambahkan entry, terus remove untuk menghapus, disable untuk nonaktifkan, enable kebalikan dari disable, mengaktifkan, print itu untuk menampilkan, set ubah parameter, comment ini adalah sebuah komentar untuk sebuah entry. Terus ada beberapa tombol lagi yang bisa kita pakai. Pertama, tanda tanya. Ini menampilkan, kalau di Linux sama ya, ini menampilkan perintah atau komen selanjutnya setelah komen yang pertama. Terus yang kedua adalah tab untuk melengkapi perintah yang ditulis atau tipe. Jadi misalnya kita tulis perintahnya print, cukup ketik PR dan tombol tab, maka akan dilengkapkan menjadi kata print. Terus tabnya 2 kali, itu menampilkan perintah yang setelah perintah yang pertama. Jadi ini yang mirip dengan tanya-tanya. Terus titik atau titik 2 kali, ini artinya kalau sama seperti di Linux kita berpindah ke level di atasnya. Jadi misalnya kita pada level nomor 3, kalau kita ketik titik, maka dia akan lompat ke level nomor 2 dan seterusnya. Terus terakhir ada lambang garis miring, ini berpindah top level hierarki, artinya ke level yang paling tinggi atau ke level 0. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan praktek, tapi sebelum itu saya akan coba menggambarkan dulu topologi yang akan kita bangun pada hari ini. Jadi sebagai contoh, topologi yang kita bangun adalah seperti ini. Jadi di tengah-tengah ini ada router. Saya ambil simbol routernya seperti ini. Terus di router ini ada 2 interface nanti yang kita pakai seperti yang kemarin. Ada interface Ether 1 dan Ether 2. Dimana Ether 1 itu kita pakai dia sebagai untuk koneksi ke public. Jadi kita tarik dari sini. Terus kita ambil
kita gambar clouds ya. Terus yang kedua adalah ether 2 ini kita buat untuk ke sisi klien. Jadi ini atau user, ini saya anggap ini sebagai sebuah PC ya, ini PC atau user. Oke, ini saya tulis adalah ether 2, di sini saya tulis ether 1. Nah, di mana ether 1 kita hubungkan dia ke public, terus ether 2 kita hubung ke LAN. Nah, sekarang kita lihat IP. Jadi IP ini untuk sisi user terserah kita untuk ngasih berapa. Nah, untuk percobaan ini saya tuliskan misalnya 10 networknya ya, 10.0/24. Ini IP yang kita pakai. Maka di sini saya pasang IP-nya adalah di ether 1 saya pasang IP-nya 10.10.10.1/24. Oke, di sisi klien saya pasang nanti IP-nya 10.10.10.2/24. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk IP di ether 1 nanti kita akan coba lihat, karena saya menggunakan di home di rumah, maka saya di laptop saya itu akan mendapat IP DHCP. Maka nanti kita akan coba lihat dulu menggunakan sebuah tool IP mana yang masih kosong dan bisa kita pakai. Terus di percobaan nanti kita akan lakukan 2 percobaan. Yang pertama kita coba melakukan memasukkan IP publiknya di ether 1-nya secara statis. Yang kedua kita coba akan masukkan IP-nya secara dinamis. Artinya kalau kita berlangganan ke ISP dan menggunakan IP public, maka kita biasanya akan dikasih dengan IP static. Jadi kita akan masukkan IP-nya secara manual ke router kita. Tetapi kalau kita berlangganan ke suatu provider misalnya Telkom dan langganan namanya IndiHome dan yang lain-lain, maka dari modem itu akan keluar ke sisi kliennya, akan muncul yang namanya IP DHCP. Nah, 2 kasus ini akan kita coba pada hari ini. Mudah-mudahan itu akan bisa kita praktekkan dengan baik. Oke. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke percobaan menggunakan yang namanya Microtix ya, yang sudah kita install kemarin. Ini saya skip dulu. Nah, yang pertama saya sudah siapkan satu tool yang namanya IP scan untuk melihat IP berapa sih yang ring yang masih bisa kita pakai. Nah, silakan adik-adik download di internet dan ini sifatnya free. Klik 2 kali. Nah, di sini kelihatan bahwa IP dari modem saya itu adalah 192.168.100.0. Ini networknya berakhir di angka di broadcastnya di angka 255. Ini dia sudah membaca di interface saya. Maka ini saya ganti dengan angka 1, terus ini saya ganti dengan angka terakhir, IP terakhir 254. Kemudian saya start, tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Nah, indikatornya adalah kalau sudah warna biru, artinya IP ini udah dipakai. Jadi di sini kalau kita lihat ada yang warna birunya ada 5, ada 101 nggak bisa dipakai lagi, 103 juga nggak bisa dipakai lagi, 103 maksudnya,
100.8 juga nggak bisa dipakai lagi, 100.9 udah dipakai, 100.10 juga dipakai. Oke, kita lihat ke bawah sampai ke bawah. Oke, nggak ada lagi. Jadi di ring IP dari modem saya itu baru terpakai 5 IP. Nah, jadi yang bisa kita pakai IP 2 bisa 4, 5, 6, 7, 11, 12 dan seterusnya. Oke, silakan dipilih nanti. Silakan adik-adik coba di rumah masing-masing ya. Ini jadi kita udah pastikan misalnya kita ambil IP-nya adalah 6 ya. 100.6 sebagai IP public kita. Oke, ini saya close. Selanjutnya saya buka VirtualBox saya. Terus kita klik arahkan ke router MikroTik Gateway yang kita install kemarin. Terus kita start. Saya tekan F12. Sorry, maaf. Saya terlambat nih. Saya close dulu. Oke, saya start lagi. Saya tekan F12. Oke, masih terlambat ya. Tolong lagi. Oke, udah muncul. Saya tekan tombol F12, saya pilih angka 1. Biar dia bootingnya ke harddisk. Nah, sampai di sini seperti yang sudah kita lakukan di tutorial pertama, kita masukkan username-nya adalah admin dan kita enter, kita masukkan passwordnya. Karena belum ada kita ganti passwordnya, silahkan ditekan enter saja. Oke, sama seperti kemarin kita tekan enter lagi. Sekarang kita udah muncul di bagian CLI di MikroTik. Oke, jadi kalau kita perhatikan ada dalam kurung siku itu ada kata admin. Ini kata admin. Terus ini adalah user yang kita pakai. Ini MikroTik adalah identity atau nama dari router kita. Jadi untuk langkah pertama kita akan coba setting dulu identity dari MikroTik kita. Jadi perintahnya adalah sistem identity sebentar. Sebentar ini ya. Kita akan coba dulu lihat interface ya. Saya coba cek sistem di sini ada identity identity, terus diikuti oleh tombol tab ada set ya, terus saya ke tab muncul name, misalnya saya kasih nama adalah router Tasmi. Nah, nanti adik-adik silakan di tugasnya untuk membuat akan representasikan dengan saya nanti apakah dia bisa login atau tidak. Silakan adik-adik buat router dengan nama Anda masing-masing. Oke, saya klik
tekan tombol enter. Nah, di sini ada perubahan, jadi di bawahnya saya tetap login dengan nama usernya admin, tapi routernya sudah saya kasih nama dengan namanya router Tasmi. Oke, langkah pertama apa yang kita lakukan, kita coba pastikan dulu interface kita ya. Dan tadi di awal di pertemuan tutorial pertama udah kita bahas bahwa untuk membangun sebuah router itu minimal kita butuh yang namanya 2 interface. Oke, perintah yang kita pakai adalah interface diikuti oleh kata print. Tadi print digunakan untuk menampilkan entity. Jadi kita akan menampilkan interface. Di enter. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 2 interface dengan nama Ether 1 dan Ether 2 dengan posisinya adalah R. Nah, R ini kalau kita lihat flagnya itu adalah running, artinya aktif dia. Oke, langkah selanjutnya untuk mempermudah kita, boleh nanti adik-adik ganti nama Ether 1, misalnya kita ganti dengan kata public, terus Ether 2 kita ganti dengan nama misalnya LAN atau lokal, terserah nanti. Dan itu nanti silakan adik-adik lihat di materi saya yang sudah saya share, silakan lakukan di situ. Nah, di sini langkah pertama yang akan saya lakukan adalah bagaimana saya setting IP dulu, di mana IP public sama IP lokal yang akan saya gunakan untuk klien. Perintahnya adalah IP spasi address. Nah, add kita tombol tab akan lengkap, terus diikuti oleh kata add karena kita nambah, add diikuti oleh address lagi, warnanya hijau sama dengan kita tuliskan tadi. Untuk IP publicnya kita pakai 192.168.100.6. kita langsung ke /24 ke subnet masnya berapa /24. Nah, ini salah satu kelebihan di Mikrotik ya, dia bisa membaca arti /24 itu adalah dengan nilainya 255.255.255.0. Nah, beda dengan di Linux ya. Terus diikuti oleh interface. Nah, sekarang artinya IP 100.6 itu akan kita masukkan kemana. Tadi udah kita sepakatin bahwa untuk ke public itu kita pakai Ether 1. Jadi kita ketik aja ETH, terus muncul kata Ether dan diketik angka 1 seperti ini, kemudian enter. Oke, udah dia bilang udah ada yang pakai, artinya udah saya isi. Saya coba selanjutnya saya sebentar, saya hapus dulu IP address print. Oke, udah ada. Sudah setting DHCP, artinya di sini saya hapus dulu ya. IP address remove. Nah, remove ya untuk menghapus tadi, diikuti oleh number paling ujung itu ada 0. Oke, sekarang saya lihat apakah masih ada IP-nya atau tidak dengan sama dengan perintah IP address print. IP address print. Oke, nggak ada lagi. Sekarang cukup dengan tanah panah ke atas untuk membaca sintak yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, muncul sampai di sini. Ada tulisan IP address address 192.168.100.6/124 interface Ether 1. Saya enter. Oke, seperti ini, nggak ada masalah komennya. Terus saya akan masukkan IP untuk Ether 2 sebagai gateway untuk user kita. Perintahnya sama, IP address address 10.10.10.1 tadi kita pakai ini, sama prefixnya /24, interface-nya adalah Ether 2. Oke, sampai sini udah selesai untuk memasukkan IP karena tidak ada masalah. Untuk coba sekarang kita lihat hasil yang kita inputkan, IP address print. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Ether satunya sudah terpasang IP 192.168.100.6/24 dengan networknya 100.0, dan IP yang kedua untuk di Ether 2 10.10.10.10.114 dan networknya adalah 10.10.10.0. Oke. Setelah sampai di sini, apa yang kita lakukan? Step kedua setelah masukkan IP, yang kedua adalah memasukkan gateway. Nah, gateway mana yang kita masukkan adalah gateway yang dapat dari IP public.
Nah, secara default biasanya tadi udah kita lihat bahwa gateway untuk klien ke public saya itu adalah 192.168.100.1 ya. Atau bisa juga adik-adik lihat di sini, di klik di bagian lambang wifi-nya, terus di sini klik properties, di sini ke bawah. Nah, di sini bisa dilihat nih ya, ada rasanya ini IP DNS server atau nanti disebut IP gateway 101. Ini merupakan gateway kita. Oke, saya close ya. Nah, maka saya masukkan IP gateway IP root ya. Terus saya add gateway. Oke. Nah ya, IP root add gateway 192.168.100.1. Oke, seperti ini saja. Saya enter. Kita lihat IP root print ya. Oke, di sini udah ada. Yang diperhatikan nggak ada yang namanya sebentar saya hapus dulu. Ini ada yang di HCP ya, yang adik-adik nggak usah dihapus nanti ya. Ini saya aja IP root remove 0 ya. Ini sisa saya coba tadi. Oke, satu. Nah, yang ada perhatikan adalah S ya. Ini nanti kalau adik-adik nggak akan muncul seperti apa yang saya tampilkan tadi. Ini karena saya udah setting di HCP tadi, nah, belum saya hapus. Jadi sekarang harus perhatikan adalah tampilan yang kedua adalah A.S di mana 0000/0 itu gateway adalah 192.168.100.1. Itu yang harus diperhatikan. Langkah yang ketiga adalah memasukkan DNS server ya, agar gateway kita router kita itu bisa melakukan koneksi ke aplikasi Google, aplikasi web yang lain berdasarkan nama ya. Oke, perintahnya adalah, jadi step ketiga kita masukkan adalah IP DNS ya. IP DNS server set DNS, sebentar saya tab dulu, IP setup. Di sini ada server. Jadi perintahnya IP DNS set server. Misalnya saya masukkan gateway kita sebagai DNS 168.100.1 diikuti spasi 8.8.8.8 karena 2 DNS kita pakai, spasi .al tab. Kita pilih low jangan salah nih, server koma dulu ya, sorry maaf, koma spasi low. Nah ya, jadi servernya 192.168.100.1,8.8.8 low remote request. Ini jawabannya adalah yes. Ini gunanya untuk apa? Nanti pada saat adik-adik setting kita belajar di HCP, nanti DNS ini juga akan include ke klien kita, ke user kita. Oke, kalau sampai sini udah selesai, kita klik tekan enter. Nah, sekarang kita coba router kita untuk tes koneksi ke luar, maksudnya keluar itu ke sebuah website. Misalnya saya coba ping ke google.com. Oke, ini hasilnya udah berhasil. Jadi router saya udah bisa melakukan tes koneksinya ke Google ya. Nah, saya Ctrl C. Selanjutnya apa yang kita lakukan, agar di awal di tutorial pertama udah saya bilang bahwa untuk sisi klien adalah laptop kita sendiri, maka settingan yang harus adik-adik lakukan adalah merubah IP yang
interface di IP yang ada di interface wirelessnya itu membentuk posisi bridging. Ini untuk membuktikan agar benar-benar IP yang kita bukan IP ya, router kita bisa benar-benar klien kita bermain lewat internetnya dari router yang kita bangun. Oke, caranya seperti apa? Maksudnya kita pilih di sini control panel ya. Kita cari setting dulu control panel. Di sini ada control panel, terus di sini ada network and internet. Terus pilih network and sharing center. Pilih di sini change adapter setting. Nah, di sini ada wifi saya klik dulu 2 kali. Terus muncul properties. Terus saya pilih Internet Protocol versi 4 TCP/IP/V4. Ini saya klik 2 kali atau klik properties, silakan 2 kali. Terus saya ini karena posisi saya di ACP, saya pilih yang use the following IP address. Saya masukkan IP misalnya 1. Itu terserah adik-adik sekalian, misal juga 2 atau 3 4 dan seterusnya. Boleh, silakan. Ini saya langsung klik seperti ini ya. Terus saya klik OK, selesai sampai di sini. Ini juga OK. Ini juga OK. Nah, ini kita pastikan gini, caranya gini. Kita buka yang namanya CMD kita ya. CMD kita ping misalnya Google. Nah, ini udah membuktikan bahwa laptop kita itu nggak bisa melakukan koneksi keluar ya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk masukkan IP klien ke laptop kita. Di sini tadi kemarin udah kita pilih di tutorial pertama di VirtualBox host only network. Oke, saya klik sini. Saya pilih properties. Terus saya pilih Internet Protocol versi 4 kedua kali. Saya masukkan use the following, IP-nya adalah 10.10.10. Saya ambil 2. Terus saya ganti 255.2550 karena 124. Gateway-nya saya masukkan 10.10.10.1. Terus DNS-nya saya masukkan 192.168.100.1. dan tadi saya masukkan 8.8.8.8. Oke, sampai di sini. Oke, ini saya close ya. Sekarang saya tes dulu dari laptop saya menuju ke interface dari router saya. IP-nya 10.10.1. Ping 192.168. Salah. Ping 10.10.10.1. Oke, artinya dari laptop saya menuju ke VirtualBox saya melalui Ether 2 itu sudah terkoneksi. Terus saya ping lagi ke IP 192.168.100.6. Oke, juga jalan, di mana IP di sini adalah IP public yang kita pakai. Selanjutnya adalah saya melakukan tes koneksi ping ke public ya, di mana alamat gateway-nya saya 100.1. Oke. Nah, di sini ada salah, saya tidak bisa terkoneksi ke gateway. Artinya dengan otomatis juga saya tidak akan bisa melakukan tes koneksi ke sebuah website, ke Google atau kemanapun. Coba misalnya ping google.com. Oke, sama. Oke, sama ya. Di hasilnya juga belum berhasil. Nah, artinya ada satu lagi yang harus kita lakukan konfigurasi. Tadi udah berapa? IP, gateway, DNS. Terakhir kita akan masukkan yang namanya NAT, Network Address Translation. Perintahnya adalah IP firewall NAT add chain. Kita pilih dulu ada src NAT. Nah, di sini nanti ada 2 pilihan, src NAT, DST NAT. Nah, nanti
Kalau SSN dia sebagai gateway, kalau sosnet ya itu sebagai router kita sebagai gateway saja. Kalau chainnya DSNet itu ada nanti kita mainnya proxy untuk di sisi security. Terus diikuti oleh perintah out interface. Nah ini maksudnya interface yang terhubung ke internet. Tadi udah kita lihat bahwa interface yang terhubung ke internet adalah Ether 1. Jadi kita tuliskan Ether 1. Terus terakhir adalah accent AC tab. Jawabannya adalah masquerade, MAS tab, masquerade. Nah ini artinya nanti IP privat kita IP 10.10.10.0 itu akan dibungkus, akan dikelompokkan menjadi IP 192.168.100.6. Oke, kalau sudah sampai sini kita enter dan kita balik lagi ke CMD kita. Kita lihat sekarang ping ke 192.168.100.1. Oke. Di sini udah dapat. Sekarang kita lakukan ping ke website. Oke. Dan ya. Sekarang saya akan coba membuktikannya membuka sebuah browser menggunakan Firefox. Saya pakai Firefox dulu. Saya ketik google.com. Oke, masuk. Saya buka lagi misalnya uigm.ac.id. Oke, masuk. Misalnya saya pilih detik.com. Oke, terakhir saya masukkan misalnya adalah PC Class. Oke, ya. Lah dari ini udah berhasil semua. Kita coba seperti ini. Oke, selanjutnya sampai di sini udah selesai. Kita membangun yang namanya router gateway dengan IP publicnya static. Nah sekarang saya akan coba praktekkan untuk melakukan routernya kalau kita dapat IP DHCP dari provider kita. Oke, udah selesai ya. Sekarang saya lanjutkan. Pertama saya akan hapus dulu semua konfigurasi yang setelah saya lakukan. Jadi intinya step ini jauh lebih pendek ya dibanding dengan step yang pertama. Saya coba reset dulu sistem, reset configuration, no default, yes, artinya saya tidak mau balik default. Saya enter, ya, oke, saya tekan 12, 1. Oke, sekarang kita masuk ke admin. Maaf. Salah ya, admin. Bentar. Oke, kita perhatikan sekarang admin balik lagi dia ke nekrotik. Ini artinya levelnya udah balik lagi ke level default ya. Buktikannya IP address tadi kita masukkan IP address. Oke, IP-nya udah kosong. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kasusnya sekarang IP untuk IP publicnya IP DHCP ya. Jadi ini jauh lebih gampang dibanding lakukan yang pertama tadi. Jadi ada beberapa step yang sudah bisa kita lalui. Di misalnya setting IP untuk public sama DNS server sama gateway-nya itu udah kita lewati. Ya, nanti bisa kita lihat. Oke, perintahnya adalah IP DHCP client. Oke, ini setup dulu. Saya pilih add, terus saya pilih interface, tab lagi saya pilih interface. Nah ini harus kita pastikan adalah interface yang terhubung ke modem kita ya tadi, atau yang ke public saya bilang tadi adalah Ether 1. Jadi kita tulis Ether 1 di ini. Oke, sampai di sini sebenarnya udah selesai. Jadi caranya kita lihat IP address print. Oke, udah masuk IP nya 100.6. Terus kita lihat IP address
IP DNS print. Oke, udah masuk 192.168.101. Terus terakhir adalah IP root print. Oke, udah masuk ya. Sama ya seperti yang kita lakukan tadi. Jadi silakan mau cari yang mana sama saja. Nah, tinggal kita tambahkan di sini adalah IP untuk dari sisi kliennya, ya. IP sama address 10.10.10.1/24 interface ether 2. Oke, kita lihat di CMD kita, di laptop kita. Kita ping, coba ping 192.168.10.10.10.1. Oke, connect ya. Terus kita ganti IP-nya 192 ping 192.168.100.6 IP public kita. Oke, connect. Terakhir adalah ke IP 1. Oke, sama. Ini kasusnya sama seperti tadi, artinya ada satu step lagi yang kita kurang, yaitu adalah NAT. Jadi udah seperti ini bisa kita lakukan konfigurasi NAT gunakan IP firewall NAT add chain src NAT out interface yang menuju ke public adalah ether 1. Terus diikuti actionnya adalah masquerade. Oke, sampai sini udah selesai. Saya enter. Saya coba ping, jalan ya gateway public kita. Saya ping ke Google. Oke, google.com. Alhamdulillah jalan juga. Nah, sekarang kita buktikan dengan browser. Nah, di sini saya buang dulu case-nya ya. Case-nya saya buang dulu. Oke, saya buang dulu case saya sehingga nggak ada lagi yang tersisa. Saya tulis pc class.uigm.ac.id. Oke, sama uigm. Oke, sampai sini udah selesai kita melakukan konfigurasi router sebagai gateway. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.